Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Kita melanjutkan pembacaan kitab tauhid yang diberikan syarah oleh Ustaz Dr. Firanda Dirja Hafizahullah. Bab yang ketujuh, termasuk kesyirikan memakai gelang, benang dan sejenisnya. Dalil yang kedua, Imran bin Husain menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, apakah itu? Orang laki-laki itu menjawab, gelang penangkal penyakit. Lalu Nabi SAW bersabda, lepaskan gelang itu, karena sesungguhnya ia tidak akan menambah kecuali kelemahan pada dirimu. Dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Penjelasan, Nabi SAW mengingkari orang yang menggunakan gelang dalam rangka menolak penyakit. Perawi hadis ini adalah sahabat yang mulia Imran bin Husain. Dalam riwayat yang lain, ternyata lelaki yang diingkari oleh Nabi karena memakai jimat adalah Imran bin Husain itu sendiri. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi khalqatun sufrun faqala ma hadhihi faqultu minal wahinati faqala ambidha. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menemui Nabi SAW dan di lengan atasku ada gelang tembaga. Maka Nabi SAW berkata, apakah ini? Maka aku berkata, karena kelemahan. Lalu beliau berkata, buanglah gelang tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ini menunjukkan bahwa seseorang tatkala menceritakan pengalaman pribadi yang buruk tidak harus menyebut langsung dirinya, tetapi ia boleh mengungkapkan dengan kata ganti orang ketiga. Tentang pertanyaan Nabi, mahalihi, apa ini? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pertanyaan istifsar untuk mengetahui hakikat penggunaan gelang tersebut. Ada pula yang berpendapat bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan pengingkaran, seakan-akan Nabi SAW berkata, apa-apaan ini menggunakan jimat. Secara zahir Nabi SAW bertanya dengan pertanyaan istifsar, dan ini dalil bahwa Nabi tidak mengetahui isi hati orang tersebut, sehingga beliau bertanya terlebih dahulu. Jika isi hati seorang nabi tidak mengetahuinya, apakah lagi perkara-perkara yang gaib? Lelaki tersebut menjelaskan bahwa ia menggunakan gelang untuk menolak penyakit atau untuk pengobatan terhadap penyakit yang menimpanya. Kemudian Nabi SAW mengingkarinya dengan menjelaskan bahwa hal itu hanya akan memberikan kemudaratan kepadanya di dunia dan akhirat. Di dunia, alih-alih dengan jimat tersebut ia memperoleh kekuatan dan kesembuhan, malah hanya akan menambah kelemahan atas dirinya di dunia. Dan ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita dapati orang yang memakai jimat justru selalu dalam kegelisahan, kekhawatiran, terlebih lagi jika jimatnya tertinggal. Berbeda halnya dengan orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya akan tentram, tenang, dan kuat. Kemudian di akhirat, ia tidak akan beruntung selama-lamanya. Jika ia meninggal dalam kondisi tidak bertobat dari syirik kecil ini, maka ia tidak akan selamat selama-lamanya. Ini memperkuat dalil yang menyatakan bahwa syirik kecil tidak dimaafkan. Akan tetapi, sebagaimana telah berlalu, penjelasan bahwa pendapat yang kuat, syirik kecil juga mungkin untuk dimaafkan. Silakan kembali ke pembahasan bab takut kepada kesyirikan. Hadis ini merupakan dalil akan disyariatkannya bernahi munkar, dan bahwasanya jika suatu perkara yang ingin diingkari masih mengandung kemungkinan yang baik, maka hendaknya ditanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Adapun jika kemungkaran tersebut
tidak mengandung kemungkinan kebaikan, maka bisa langsung diingkari. Hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadi patokan adalah amalan seseorang di akhir hayatnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan ditentukan dengan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena Nabi SAW berkata kepadanya, dan jika kamu mati sedangkan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa jika ia bertobat sebelum meninggal, maka tidak mengapa, karena orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir dari hadis yang marfu, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa tamiman fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ia telah berbuat kemusyrikan. Penjelasan, tamimah itu bisa disebut jimat, sesuatu yang dikalung di leher anak-anak misalnya, sebagai penangkal datang keburukan, menghilangkan keburukan yang telah lalu atau yang akan datang, dan untuk mendatangkan kebaikan. Sabda Nabi SAW, man ta'allaqa tamimah. Barang siapa yang menggantung jimat, yakni menggantungkan jimat, kemudian hatinya bergantung kepada jimat. Tamimah dalam bahasa Arab diambil dari kata at-tamamu, yang artinya al-kamal, adalah sempurna. Ibnu Faris berkata, termasuk dalam bab ini yaitu kata tamimah, seakan-akan mereka maksudkan bahwasanya dengan tamimah akan tercapai kesempurnaan pengobatan dan kesembuhan yang diharapkan. Jadi orang yang menggunakan jimat berharap dengan tamimah tersebut urusannya dipermudah dan makin sempurna. Akan tetapi Nabi SAW berkata terhadap pengguna tamimah, fala atammallahu lahu, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya baginya. Pernyataan ini bisa bermakna doa dari beliau, atau Nabi ingin menjelaskan kenyataan yang akan terjadi. Bisa dimaknai sebagai doa dari Nabi, karena Nabi terkadang menyuruh kita untuk mendoakan orang yang bermaksiat agar tujuannya tidak tercapai. Seperti sabda Nabi SAW, man sami'a rajulan yanshudu dhallalah fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan untuk mencari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaklah berdoa, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilang tersebut kepadamu, karena masjid tidaklah dibangun untuk ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Pengumuman telah hilang, itu nggak boleh. Bahkan disunahkan didoakan, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Dan yang juga sabda beliau, jika kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, di masjid, maka ucapkanlah atau berdoalah, semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdagangannya. Juga nggak boleh dalam masjid berdagang. Dagang jual beli tidak boleh di dalam masjid. Apakah juga termasuk jual beli online? Buka lapak beli di pasar online, nggak boleh keluar masjid. Pernyataan Nabi tersebut juga bisa menjelaskan kenyataan kondisi orang yang memakai jimat. Realitanya orang yang menggunakan tamimah tidak akan sempurna urusannya. Ia pun semakin terjebak dalam kegelisahan karena hatinya tidak bergantung kepada Allah, melainkan kepada jimat tersebut. Sabda Nabi, tamimah, jimat apapun adalah isim nakirah dalam konteks persyaratan yang memberikan faidah keumuman, sehingga mencakup jimat dengan model apapun, dengan tujuan apapun. Wada'ah adalah kerangku yang biasa digunakan oleh orang Indonesia dalam permainan congklak. Ada seperti itu, kerang yang bentuknya bulat. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah, benda tersebut dapat digunakan penangkal penyakit. Oleh karena itu, wada'ah adalah salah satu dari model-model jimat.
Nabi SAW bersabda terhadap orang yang memakai wada'ah, fala wada'allahu lahu. Barang siapa Allah tidak bermakna Allah tidak akan membiarkannya dalam ketentraman dan ketenangan, atau bermakna Allah tidak meringankan baginya apa yang ia takutkan atau khawatirkan. Ini menunjukkan bahwa orang yang menggantung wada'ah sebagai jimat akan selalu dalam kegelisahan karena telah hilang darinya ketenangan dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hatinya bergantung kepada jimat dan bukan kepada Allah. Barang siapa yang bergantung kepada makhluk, bahkan kepada manusia, niscaya ia tidak akan tenang. Bagaimana lagi jika ia menggantungkan hatinya kepada kerang? Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia sungguh telah berbuat kesyirikan. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan penekanan dari beliau bahwa menggunakan jimat apapun termasuk kesyirikan. Namun sebagaimana yang telah lalu bahwa hukum asalnya adalah syirik kecil dan akan berubah menjadi syirik besar jika penggunanya meyakini bahwa jimat tersebut bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dengan sendirinya. Alhamdulillah mulia, semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Kita tutup dengan doa kita alat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.